Sebentar. Izin angkat telepon dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini mohon maaf PowerPoint-nya masih format yang sangat lama. Tapi karena ini instruktur, nanti lebih banyak bukan kepada substansi materi, tetapi bagaimana memahami syumuliyatul Islam secara konsepsi, gitu ya, secara konsepsi. Bisa jadi teman-teman sekalian punya pemahaman yang berbeda dengan Ana atau punya konsepsi berpikir yang berbeda. Boleh nanti kita mungkin diskusi begitu ya. Tetapi teman-teman sekalian, pada dasarnya syumuliyatul Islam ini adalah tonggak pemikiran dalam gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kenapa? Jadi di Muktamar tahun 2019, Ana ingat sekali bulan Desember, salah satu calon ketua umum begitu, dalam ketika itu forumnya sedang pemaparan visi misi gitu ya. Ada salah satu calon ketua umum yang menyampaikan bahwa syumuliyatul Islam pemaknaan kita terhadap syumuliyatul Islam itu justru menjebak kita sehingga gerakan-gerakan yang dibuat oleh kami ini menjadi tidak relevan gitu ya. Kok bisa begitu ya? Nah, itu nanti salah satu yang ingin Ana perdalam begitu. Ana termasuk yang tidak sepakat dengan beliau, walaupun beliau Ana menghormati beliau sebagai cendekiawan kami begitu, karena waktu itu juga posisi beliau cukup strategis di beberapa amanah di pengurus pusat begitu ya. Tapi teman-teman sekalian, bisa jadi itu cara beliau memahami syumuliyatul Islam. Artinya teman-teman sekalian, kita nanti punya cara pandang yang berbeda gitu ya, dan Anda tidak menutup potensi perbedaan itu. Kita bisa aja nanti berdiskusi begitu ya. Karena teman-teman ini adalah seorang instruktur, harus punya basis konsep pemahaman yang utuh dan kokoh gitu ya. Nggak boleh setengah-setengah dan nggak boleh goyah ya. Kenapa? Karena al-i'tiqadu itu dampingannya adalah al-jazim gitu ya. Jadi keyakinan itu bagi seorang muslim harus jazim. Dia jazim itu majzum, pasif sudah gitu ya. Yaitu udah bentuknya begitu gitu. Ya. Apakah itu termasuk jumud? Enggak gitu ya. Nah,
Kenapa kok nggak termasuk dengan jumud? Nah, ini juga nanti kita akan coba lihat begitu ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ini mohon maaf di slide kedua cuplikannya masih materi-materi daurah marhalah 2. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita pahami ya, kalau kita pahami konsepsi materi setiap daurah yang dirancang oleh instruktur, baik yang termanifestasi di dalam manhaj pengkaderan maupun daurah-daurah suplemen atau daurah siasi atau apapun, harus selalu punya pola yang sama begitu. Yang pertama, setidaknya harus mencakup 5 pendekatan, yang nanti 5 pendekatan ini ya punya punya konsep tiga konsepsi strategis gitu ya. Ya. Identitas, kemudian interest, kemudian approach gitu ya. Tetapi teman-teman sekalian, perlu kita pahami selalu bentuknya adalah akidah gitu ya. Pendekatan pertama tentu adalah akidah ya, keyakinan, prinsip, usul itu. Kemudian yang kedua adalah al-Islam ya. Bagaimana Islam mempersepsi, bagaimana Islam membuat satu konsepsi gitu ya. Kemudian keyakinan yang sudah terbentuk dan kemudian disempurnakan oleh konsep-konsep Islam begitu, dihadapkan pada problem gitu, dihadapkan pada persoalan, dihadapkan pada realitas gitu ya, dibenturkan gitu ya, dipertemukan, sehingga pertemuan antara konsep ideal dengan realitas yang terjadi di lapangan akan melahirkan sebuah sintesis gitu ya. Nah, yang sintesis ini teman-teman sekalian nantinya pada konteks gerakan disempurnakan dengan bagaimana kami merancang gerakan-gerakan tersebut begitu ya. Selalu polanya adalah seperti ini. Oke. Kalau di daurah marhalah 1 ini penting ya buat pemahaman teman-teman terkait dengan konsepsi. Saya mau mulai dari sini dulu. Kalau di daurah marhalah 1 kira-kira pendekatan akidahnya apa? Materinya. Atau misalnya muatan-muatan yang disampaikan. Apa? Ini pertanyaan ya. Maksudnya kalau bisa dijawab gitu loh. Apa kalau di daurah marhalah 1? Harus luar kepala nih, instruktur. Ingat-ingat, waktu antuna sekalian daurah marhalah 1, materinya apa gitu ya kan. Nah, kemudian setelah diingat-ingat, mana yang itu sifatnya ikodi gitu loh. Apa? Ingat? Ya? Saya nggak lanjut nih sampai kita ketemu 5 ini. Kalau terakhir jelas tafsir filosofis ya. Cuma nanti daurah marhalah 1, daurah marhalah 2 dan daurah marhalah 3 itu punya tafsir dan penekanan yang berbeda gitu. Ya. Walaupun judulnya sama-sama tafsir filosofi gerakan kami. Oke, balik ke pertanyaan. Apa? Syahadatain. Syahadatain. Oke, good. Lanjut. Pendekatan konsepnya. Konsep Islamnya. Ini kita mau bahas apa? Syumuliyatul Islam. Syumuliyatul Islam. Ya. Kemudian problematika umat kontemporer. Problematika umat kontemporer. Selanjutnya
Islam, pemuda, dan perubahan sosial. Mantap ya. Islam, pemuda, dan perubahan sosial. Good. Aktualisasinya. Ini udah ada sama udah Sejarah. ya. Sejarah Tafsir. filosofi gerakan kami. Ya, oke ya. Good. Nah, teman-teman sekalian, ini harus di luar kepala ya. Akidahnya syahadatain, kemudian Islamnya syumuliatul Islam, problematika umat kontemporer PUK, kemudian IPPM, Islam pemuda dan perubahan sosial, kemudian sejarah filosofi gerakan kami. Oke, sampai di sini teman-teman coba diresapi lagi ya. Nah, berikutnya kita akan lebih dalam membahas berkaitan dengan konsep juga gitu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini mesti mulai dari sini dulu deh ya kalau saya. Kalau saya melihat syumuliatul Islam itu sebagai pembuktian dari keyakinan yang sudah kita mantapkan, gitu ya. Nah, supaya keyakinan kita ini mantap, setidaknya di dalam materi syahadatain itu harus ada dua hal, mencakup makna dan kandungan. Ya, makna itu berkaitan dengan tasdik, takrir dan amal. Ya, tasdikun bil qalb, takriru bil lisan, itu kan. Kemudian amalu bil arkan. Ya sederhananya begitu. Tetapi dia punya pemaknaan yang dalam gitu ya. Intinya teman-teman sekalian, kalau kita mau sempurna konsep tasdik, takrir dan amalnya itu kita butuh kacamata gitu. Kita butuh instrumen. Kita butuh perangkat-perangkat gitu. Kita butuh cara pandang gitu kan. Nah, untuk menguatkan itu makna ya tadi tasdik, takrir, amal, kemudian berikutnya al-wala wal barra. Wala wal barra ini kesetiaan dan loyalitas. Nah, kalau antum wa antuna sekalian agak bingung-bingung ya tanya aja nanti dengan ininya ya, instrukturnya gitu. Atau dengan carilah banyak ini materi al-wala wal barra. Setidaknya menurut saya di dalam syahadatain itu tadi pendalaman ma'ani atau makna itu harus mencakup al-wala wal bara dan tasdik, takrir dan amal. Kemudian kandungan. Dalam penjelasan kandungan syahadatain itu setidaknya 5 kandungan syahadatain itu tersampaikan dengan baik ya. Mulai dari madkhulu ilal Islam gitu kan, pintu masuknya ke dalam Islam, kemudian khulasatu risalatun nabi, risalah ringkasan dari risalah para nabi begitu. Kemudian asasul inkilab ya, titik tolak perubahan dan seterusnya. Yang nanti titik tekannya itu ada pada asasul inkilab begitu ya. Nah, kalau kemudian syahadatain ini sudah tersampaikan dengan baik, maka kita akan punya keyakinan yang kuat gitu. Ya, keyakinan yang kokoh. Nah, supaya keyakinan kita ini kuat dan kokoh, kita itu membutuhkan instrumen. Kita itu membutuhkan sebentar ya. Supaya keyakinan kita ini kokoh, kita butuh pembuktian gitu. Ya. Supaya keyakinan kita itu tidak goyah tentang Islam, maka kita butuh pembuktian. Nah, kemudian supaya poin asasul inkilab, titik tolak perubahan itu menjadi
Iya, cek. Sudah nyambung? Sudah. Ya, sudah. Mohon maaf. Cek. Mohon maaf. Ya, sudah. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang syumuliyatul Islam, maka setidaknya ada dua penekanan yang menurut saya, gitu ya. Dan ini yang membuat saya nanti pada akhirnya nggak sepakat dengan gagasan senior kita gitu di pusat. Yang pertama bicara tentang pembuktian, gitu ya. Kemudian yang kedua kita bicara tentang cara pandang, ya, instrumen melihat kehidupan, perangkat-perangkat berpikir, gitu. Nah, itu adalah syumuliyatul Islam. Kalau kita mau melihat kehidupan dalam sudut pandang Islam, maka kita mesti paham dulu syumuliyatul Islam, gitu. Supaya kita melihat kehidupan ini dengan utuh, gitu kan? Ya. Sebab teman-teman sekalian, nanti ada konsekuensi bahwa ketika kita sudah berislam, maka kita harus beramal dengan cara-cara Islam, kan gitu, ya kan? Ada nggak orang yang beramal tapi dengan tidak dengan cara-cara yang Islami? Ada dan banyak, gitu. Kalau kita bicara gerakan mahasiswa banyak, ya, yang labelnya Islam tapi cara bergeraknya tidak Islami, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang harokah Islamiyah, gitu, baik di Indonesia maupun transnasional, ada misalnya yang menitik beratkan gerakannya pada satu aspek, ya, atau pada dua aspek, begitu. Tetapi dengan memahami syumuliyatul Islam, ya, dengan memahami syumuliyatul Islam, yang dimana kerangka berpikir kita ini dituntut untuk melihat kehidupan secara universal, gitu ya, secara menyeluruh, maka kita tidak membebankan satu aspek gerakan kita pada satu aspek saja, gitu. Tapi kita membebani seluruh sendi hidup ini sebagai aspek gerakan, begitu, ya. Nah, kira-kira itu yang jadi penekanan di dalam materi syumuliyatul Islam, gitu ya. Oke. Berikutnya pertama pembuktian, kemudian yang kedua instrumen berpikir, perangkat-perangkat berpikir dan cara pandang terhadap gerakan, maka setidaknya menurut saya ada 3 poin utama yang harus kita kuasai dari syumuliyatul Islam. Yang pertama, makna syumuliyatul Islam, ya. Silakan nanti teman-teman baca di di kaidah usul Ishrin, 20 kaidah. Jadi kaidah pertama dari usul Ishrin itu definisi dari syumuliyatul Islam. Al-Islamu nizamun syamil yatanawalu madhahiril hayah, dan seterusnya ya. Dia adalah pendidikan dan politik, dia adalah hukum dan keamanan,
dia adalah keadilan dan kesejahteraan, dia adalah apalagi itu ya. Ya, pokoknya banyak itu. Dia adalah ini dan itu, seterusnya gitu ya. Itu kaidah pertama dari usul Ishrin, bicara tentang definisi dari syumuliyatul Islam. Nah, kalau bisa itu teman-teman kuasai gitu. Ya. Ya minimal hafalah ya. Al-Islamu nizamun syamil yatanawalu mazahiril hayah, minimal sampai situ gitu kan. Islam adalah sistem yang menyeluruh. Apa bukti menyeluruhnya? Karena dia melingkupi seluruh aspek kehidupan gitu. Ya. Nah, itu teman-teman coba nanti perdalam ya, berkaitan dengan makna syumuliyatul Islam. Itu kalau dibedah kata per kata, misalnya Islam adalah hukum dan keamanan. Wah, itu kita bicara tentang had dan diyat misalnya. Hukum pidana dan perdata di dalam Islam begitu. Ya, bagaimana Islam mengatur itu begitu. Islam adalah keadilan dan kesejahteraan gitu. Bagaimana Islam memandang keadilan dan mensejahterakan gitu kan. Begitu. Ya. Sehingga orang itu jadi tahu bahwa Islam bicara tentang seluruh aspek kehidupan. Inilah teman-teman yang ditakuti oleh negara kita gitu ya. Nah, jadi saya mau cerita kenapa senior kita waktu penyampaian visi misi mengatakan bahwa syumuliyatul Islam yang kita terjemahkan dan kita maknai itu menjadi tidak relevan dalam cara kita tidak relevan untuk menjadi cara pandang kita terhadap satu gerakan. Kenapa? Kata beliau, satu, syumuliyatul Islam membuat kita ini menjadi semacam star syndrome gitu ya. Seolah-olah merasa cara berpikir kita yang paling benar gitu, yang paling sempurna ya, yang paling baik gitu. Sehingga kemudian kita gagap menerima masukan, kita gagap dalam berheterogen gitu kan, kita gagap dalam keberagaman gitu ya. Sebab ketika kita memahami syumuliyatul Islam, seolah-olah kitalah yang paling benar, yang lain salah gitu kan, gitu. Sehingga kemudian beliau punya gagasan bagaimana syumuliyatul Islam ini ya dimaknai dalam bingkai keindonesiaan gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, kenapa juga saya tidak setuju gitu ya? Saya juga punya keyakinan gitu. Sederhananya kira-kira begini teman-teman. Islam itu agama yang sempurna, ya kan? Islam agama yang sempurna dan itu sudah menjadi keyakinan kita. Ketika kemudian kita menerima satu sisi di dalam Islam dan membuang Islam di sisi yang lain, apakah kita bisa disebut dengan seorang Muslim? Nggak bisa, gitu, ya kan? Nggak bisa. Jadi memang mau tidak mau itu adalah bagian dari akidah, ya. Maka syumuliyatul Islam ini erat kaitannya dengan faktor-faktor usul, ya, sesuatu yang tidak bisa berubah dalam keislaman kita. Lantas bagaimana kemudian kita memandang keindonesiaan, keberagaman, kebinekaan gitu ya. Bagaimana kita memandang itu gitu ya. Nah, disitulah kemudian kita perlu manifestasi yang lain gitu ya. Harusnya ini instruktur ya saya inilah ya salah satu usulan saya walaupun waktu itu udah ini ya sudah direspon juga, maksudnya direspon tuh dalam makna bahwa ya tinggal pada penguatan pemaknaan kita terhadap syumuliyatul Islam saja gitu kan, gitu. Maksud Ana begini, ketika kita membahas syumuliyatul Islam, bagaimana ketika kita sampai pada problematika itu kan harus dibenturkan dengan realitas gitu ya. Nah, kita uji di situ gitu loh. Apakah syumuliyatul Islam ini betul atau perlu disempurnakan lagi misalnya pemahaman kita.
gitu kan. Nah, secara makna menurut saya kita sudah pakem dan bukan rumit. Makna ini bagian dari akidah gitu ya, nggak bisa dirubah gitu. Al-i'tiqad al-jazim tadi gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang konsep, disinilah kemudian kita harus berani menguji itu gitu. Ya, disinilah kemudian nanti manifestasi kebinekaan, keberagaman dan heterogenitas di Indonesia itu bisa terjawab begitu. Ya. Nah, kalau bicara tentang konsepsi, yang pertama bicara tentang kedudukan. Tadi sudah kita bahas ya di flowchart slide sebelum ini, kedudukan di dalam, baik kedudukan di dalam daurah, kemudian yang kedua kedudukannya di dalam Islam itu sendiri gitu ya. Pemahaman kita terhadap syumuliyatul Islam itu kedudukannya apa gitu ya. Nah, tadi sudah Ana sampaikan. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban ilmiah gitu. Nah, pemahaman kita terhadap Islam itu juga harus berani diuji gitu ya, berani diuji. Ya. Setidaknya teman-teman sekalian, ada 3 indikator satu ilmu pengetahuan itu dianggap baik atau sudah memenuhi syarat gitu. Yang pertama, pembuktian epistemologis. Kemudian yang kedua, aksiologis. Yang ketiga, ontologis. Ya. Nah, ini Ana yakin sih semesternya udah semester tua ini ya di kampus. Pasti pernah lah dengar 3 istilah itu gitu ya. Nah, memahaminya gimana epistemologis, kemudian aksiologis dan ontologis itu gitu ya. Nah, kalau kalian pernah baca bukunya Madilog Tan Malaka, Materialisme, Dialektika dan Logika yang ditulis sama Tan Malaka itu secara perangkat nyambung sekali dengan epistemologis, aksiologis dan ontologis. Sederhananya teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang epistemologis, maka dia adalah tesis-tesis. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang aksiologis, maka dia bicara tentang antitesis. Ya, premis berlawanan, premis beririsan, ya, konfrontasi, konflik itu kita bicara tentang aspek yang kedua tadi, epistemologis, sampai lupa. Ontologi ya, ontologi. Kita bicara tentang aksioma, aksiomatik begitu. Ada satu kalau epistemologis itu kan tesis ya. Dia bicara tentang filsafatnya, asal muasalnya, sebab-sebabnya, etimologinya. Nah, itu kita bicara di ruang lingkup epistemologis itu. Ya. Nah, kalau ontologis itu bicara tentang antitesisnya, gitu kan? Ya. Aspek pengujiannya, kemudian aksiomanya, teori-teorinya gitu. Kemudian benturan-benturannya gitu kan. Apa yang berkonfrontasi terhadapnya. Nah, itu kita bicara tentang aksiologis ya. Kemudian yang terakhir ontologi, itu kita bicara tentang sintesis. Ya, sintesis. Ada tesis, antitesis, ada sintesis ya. Kalau dalam premis itu dia konklusi gitu ya. Ya kira-kira begitu. Dia adalah konklusi, dia adalah hasil dari dua premis begitu, dua cara berpikir, ya sintesis lah ya begitu. Nah, Islam itu harus berani diuji gitu, dan kita harus bisa menjawab itu gitu. Ya, harus bisa menjawab itu gitu. Ya. Kemudian berikutnya bicara tentang syumuliyatul Islam adalah cara pandang hidup. Makanya anak kalau ngisi materi syumuliyatul Islam itu biasanya
dimulakan dari cerita tentang Nabi Ibrahim yang mencari jati diri gitu. Bagaimana Nabi Ibrahim itu mengalami pergulatan intelektual gitu ya. Apakah matahari Tuhan saya, apakah bulan Tuhan saya, sampai pada akhirnya punya keyakinan yang menciptakan matahari dan bulan itulah ya penciptanya juga gitu ya. Kemudian apa namanya konsekuensi pemahamannya, bagaimana cara Ibrahim membuktikan pemahamannya. Dia datangi kerajaan gitu kan, dia hancurkan berhala-berhala gitu, dia kalungkan kapak itu di berhala yang paling besar gitu kan. Kemudian ditanyakan kepada Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu gitu. Maka kemudian Ibrahim menjawab, ya, tanya sama berhala yang paling besar gitu, ya kan? Kan kapaknya ada di leher dia gitu. Dan dia juga berhala paling besar gitu kan. Akhirnya orang terjebak dengan cara berpikirnya yang salah. Loh, kan berhala itu nggak bisa ngomong gitu. Jadi siapa yang bodoh selama ini gitu kan? Nah, begitu. Kemudian ketika Ibrahim meminta Raja Namrud untuk menghidupkan dan mematikan, meminta Raja Namrud untuk menggerakkan matahari dari timur ke barat gitu. Ya. Dan seterusnya sampai kemudian pembuktian Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup ya. Apa pembuktian apa pengujian Ibrahim terhadap keyakinannya? Ya. Api, seandainya engkau adalah makhluk Tuhan yang menciptakan aku, menciptakan matahari, menciptakan bulan, ya. Mengizinkan engkau untuk membakar aku, maka bakarlah aku. Tapi kalau enggak ya jangan gitu. Sederhananya kan gitu. Ternyata dahsyat cara pandang yang sempurna terhadap Islam itu akhirnya punya produk amal yang luar biasa gitu. Akhirnya api yang harusnya panas menjadi dingin, ya kan? Gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Ana selalu menyampaikan kisah itu kalau ingin mengawali materi tentang syumuliyatul Islam ya. Dan itu juga bicara tentang pembuktian-pembuktian gitu. Walaupun belakangan Ana agak gelisah ya. Artis inisial CP yang belum lama tertangkap karena narkoba itu kan dalam salah satu podcastnya ditanya, bro, kan lu ini ateis gitu ya. Terus kalau lu ada di pesawat, habis itu pesawatnya jatuh, lu apa yang lu lakuin gitu, ya kan? Nah, kata dia, ya gue nggak akan berdoa gitu, kata dia. Gue nggak akan berdoa. Yang gue lakuin itu sesuatu yang bisa membuat potensi survive dia meningkat. Yang tadinya 0 jadi 10% gitu. Misalnya dengan mencari pelampung atau mencari sesuatu begitu, kemudian mencari menginformasikan kepada keluarganya, dibilang gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah lo ketika menghadapi akhir kehidupan lo takut gitu ya? Gitu kan? Ya gue nggak takut gitu loh. Ya buat gue apa juga gitu yang harus ditakutin, meninggal aja gitu, kata dia gitu ya. Nah, ini dilihat oleh jutaan mata gitu ya, anak muda terutama ya, anak muda terutama, dan generasi-generasi kita ini generasi-generasi yang anti feodalisme, sehingga hal-hal yang begitu itu sangat menarik buat mereka gitu. Ya itu salah satu kegelisahan karena bukan sekedar persoalan akidah, tapi itu juga cara pandang kehidupan kita dan pembuktian kita terhadap keyakinan keislaman kita gitu kan. Kan umat beragama sedang diuji tuh gitu dengan pernyataan itu gitu kan. Nah, itu gimana gitu. Nah, kita harus bisa menjawab itu gitu, ya kan? Oke. Nah, kemudian setelah bicara tentang konsepsi, berikutnya adalah pembuktian gitu. Nah, pembuktian ini ada 3. Yang pertama, kesempurnaan tempat ya. Kemudian yang kedua, kesempurnaan waktu. Yang ketiga adalah kesempurnaan minhaj atau metodologi atau perangkat-perangkat gitu ya. Ya. Syumuliyatul makan,
syumuliyatuz zaman, syumuliyatul minhaj. Ya, sempurna secara ruang, sempurna secara waktu, dan sempurna secara metodologi. Ya, artinya sempurna ini A sampai Z-nya benar dan bisa dibuktikan. Gitu. Ya. Nah, bagaimana membuktikannya? Silahkan kalian buktikan itu. Kok Islam bisa sempurna secara tempat? Sederhana aja. Kalau obat diproduksi oleh satu laboratorium obat gitu ya, dia mungkin bisa dipakai di Indonesia, tapi dia nggak bisa dipakai di Arab Saudi, gitu kan? Satu penyakit itu kalau udah ditemukan atau sudah dianalisa di satu tempat, bisa jadi di tempat yang lain itu analisanya berbeda, gitu ya. Nah, Islam itu di satu tempat dengan tempat yang lain dan di seluruh tempat itu punya stabilitas makna, gitu. Punya stabilitas pembuktian, punya stabilitas amal, gitu. Ya. Nah, itu pembuktian secara tempat, gitu. Ya. Satu dan yang lain tidak akan mempengaruhi, begitu. Kemudian yang kedua, pembuktian dalam konteks waktu. Ya. Nah, ini hubungannya nanti dengan materi syahadatain, gitu. Jadi Islam itu sebetulnya sudah ada sejak Nabi Adam. Ya. Kemudian sudah ada juga di Nabi Nuh. Ya. Bahkan di bapaknya para nabi itu mengaku Muslim, ya kan? Wa ma kana Ibrahima hanifam muslima. Gitu. Jadi Ibrahim ini adalah seorang Muslim yang hanif, gitu, yang lurus, gitu ya, yang bersih, yang murni, gitu, ya kan? Nah, kemudian ada juga di rumpun Ishak, gitu. Rumpun Ishak ini kan Israel, gitu ya. Yang Israel ini ada Yahudi dan Nasrani, yang umumnya secara teologi mereka itu selalu berlawanan dengan konsep-konsep teologi di dalam Islam, gitu. Ya. Bahkan rumpun Ishak, kemudian Yakub, ya, Yusuf, Ayub dan seterusnya, itu mereka juga mengaku Islam, kan gitu, ya kan? Apalagi rumpun Ismail yang nanti akhirnya ditutup oleh Nabi Muhammad alaihi salam yang deklarasinya adalah menyempurnakan risalah, begitu. Ya. Nah, kemudian bicara tentang metodologi, ya. Bicara tentang metodologi, maka Islam ini bicara tentang fakta bukan teori, gitu. Ya. Nah, ini bagus kalau kita simak. Kalau Ana biasanya kasus-kasus yang diperdalam oleh Dr. Zakir Naik, ya. Nah, itu bagus kalau kalian sering tonton. Ya, channel kalau di YouTube itu channel Lampu Islam, gitu ya. Nah, Ana lumayan sering ngikuti channel Lampu Islam, kemudian tanya jawabnya Dr. Zakir Naik, gitu ya. Kemudian ceramah-ceramah ilmiahnya Dr. Zakir Naik itu juga bagus kalau kita perdalam, karena teman-teman sekalian, ini kita sedang diuji nih, gitu ya. Kita sedang menguji keyakinan kita agar kesimpulan tentang Islam yang sempurna itu bisa dicapai, gitu ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, sebetulnya saya mau nyampaikan di situ aja, gitu ya. Materi-materinya teman-teman nanti ilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan, ya, innahu lakum aduwwum mubin. Makna kesempurnaan dalam Islam itu apa, gitu ya? Ketundukan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, gitu. Nah, itu sangat bisa kalian perdalam, begitu, ya. Oke, ini tadi ya, sisi waktu, sisi tempat, sisi pedoman.
Kemudian, ini pembuktian-pembuktiannya. Sama mungkin, apa namanya, teman-teman. Nah, ini 2 slide andalan ya. Apa namanya, analogi rumah. Ini mungkin kalian juga sudah mafhum sekali dengan analogi rumah. Kemudian analogi orang tua, orang-orang buta itu menggambarkan gajah itu seperti apa, yang satu pegang belalai mengatakan, oh gajah itu bulat panjang gitu ya. Yang megang telinganya gajah bilang, oh gajah itu lepek gitu kan. Yang megang buntutnya gajah dia akan bilang, wah ini tali aja kah gitu kan. Yang megang badannya gajah dia akan bilang, oh gajah itu besar gitu kan, keras gitu kulitnya dan seterusnya gitu. Nah, materi Syumuliyatul Islam itu adalah salah satu instrumen untuk memperlihatkan Islam secara sempurna dari berbagai perspektif, dari berbagai pandangan, sehingga sampailah kita pada kesimpulan Islam adalah agama yang sempurna begitu, ya. Oke, mungkin materinya sangat panjang sekali. Ana kira yang dibutuhkan oleh seorang instruktur sudah Ana sampaikan. Ini tadi ya, ada 4 slide yang penting. Yang pertama ini, yang kedua flowchart, yang ketiga bahasan penting, kemudian oh ya 3 aja berarti ya. Nah, kira-kira slide inilah nanti yang perlu teman-teman pahami secara konseptual, sehingga pemahaman Syumuliyatul Islamnya menjadi utuh dan sempurna begitu ya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira itu saja. Nanti kita kalau memang ada tanya jawab atau pertanyaan nanti kita perdalam, tapi kalaupun tidak, Anda kira sudah cukup, kecuali nanti ada yang belum dipahami begitu ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ana kembalikan ke MC. Ya, baik. Syukran, jazakallah khair kepada Bang Haris Junana yang sudah menyampaikan materi kita pada malam hari ini, yaitu adalah Syumuliyatul Islam. Jadi, lumayan banyak kayak gitu ya yang sudah dijelaskan bagaimana Syumuliyatul Islam ini menyeluruh kayak gitu dari berbagai macam aspek kayak gitu. Dan mungkin kita masuk di sesi tanya jawab ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada lintas pikiran ataupun yang ingin disampaikan juga bisa kayak gitu. Silahkan kayak gitu ya, mungkin dari teman-teman yang lain atau ada yang mau ditanyakan juga bisa. Kita buka ya untuk sesi sharing maupun tanggapan dari teman-teman dengan apa yang sudah dijelaskan tadi kayak gitu. Oke, bagaimana? Oke, ada ya. Ada ya? Silahkan. Ya, Mbak Titis Purwasih ya. Silahkan Mbak Titis perkenalkan dirinya dari kaminya kayak gitu ya. Pada Mbak dipersilahkan. Bismillah, mohon maaf ini sebelumnya belum bisa on cam ya moderator. Ya, di sini saya izin bertanya Kak mengenai yang tadi bahasan penting itu kan ada 3 ya. Nah, di sini yang mana Syumuliyatul Islam itu tuh apakah dikaitkan dengan konsep dari Nabi Ibrahim yang mencari jati dirinya gitu kan? Sedangkan kita ke pengaplikasian kepada
mahasiswa itu penerapannya bagaimana jati diri seorang pemuda terhadap Islam atau bagaimana gitu, Kak? Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih juga Mbak. Untuk pertanyaannya mungkin dijawab langsung aja kali ya. Cek. Ini langsung dijawab atau gimana? Kayaknya langsung dijawab. Biar Iya. Ini suara MC yang kurang jelas ya, tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya sampai kok tadi ya. Tadi pertanyaannya soal tadi disampaikan bahwa bahasan penting itu ada 3. Yang pertama makna, yang kedua konsep, yang ketiga pembuktian-pembuktian gitu ya. Bicara tentang makna, apakah kemudian dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim? Tadi komparasinya dengan identitas pemuda gitu ya. Kan kita ini sedang menghadapi seorang pemuda gitu. Kemudian mungkin cara berpikir atau implementasinya nanti akan bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi kalau saya justru menarik gitu loh, menarik memulai materi Syumuliyatul Islam itu dengan kisah Nabi Ibrahim. Coba nanti teman-teman ini deh, kalau saya kerangkanya biasanya surat Al-Baqarah ayat 124 gitu ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala rabbi inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin gitu kan. Jadi di ayat itu kan Allah menguji Nabi Ibrahim ya dengan berbagai ujian gitu. Nah, Nabi Ibrahim itu berhasil menyelesaikan ujiannya dengan nilai yang sempurna. Ya, Al-Baqarah 124 ya. Dengan nilai yang sempurna. Nah, karena kesempurnaan Ibrahim atas ujian yang Allah berikan itu, konsekuensinya apa gitu ya? Fa'atamahun qala rabbi inni ja'iluka lin-nasi imama, wahai Ibrahim, aku hendak menjadikan kamu ini pemimpin bagi umat manusia. Nah, itu. Jadi kenapa saya suka pakai ayat itu, karena konstruksinya itu nyambung gitu loh. Ya. Ketika kita punya keyakinan, kemudian kita uji keyakinan kita itu ya, dan kita selesai dengan ujian itu, maka kita layak untuk menjadi seorang pemimpin. Kan gitu, ya kan? Konsepsi pemahaman daurah kita kan begitu ya. Nah, itu kisah Ibrahim kalau saya luar biasa gitu ya. Bagaimana Ibrahim mengalami pergulatan intelektual. Satu aja tanyakan kepada audiens ya atau peserta, pernah nggak kalian mengalami pergulatan intelektual gitu ya, pergulatan keyakinan sampai pada akhirnya Islam itu jadi jalan hidup gitu loh. Islam itu cara pandang. Ya. Islam itu bukan sekedar ritualitas. Pernah nggak? Umumnya nggak pernah gitu. Karena mereka berislam orang tuanya udah Islam gitu ya. Akhirnya dia Islam gitu. Dari SD belajar Islam, ya udah. Waktu syahadat juga nggak tahu kapan gitu kan. Waktu syahadat nggak ngerti maknanya gitu. Nah, itu kita rekonstruksi gitu loh. Kita ajak dia merekonstruksi peristiwa-peristiwa itu supaya syahadatnya bermakna, syahadatnya berkualitas gitu, ya. Nah, itu arahnya ke arah situ gitu. Apakah kemudian sesuai dengan anak-anak muda? Ya, kalau menurut Ana ya sangat sesuai sejauh ini gitu. Kenapa? Karena peristiwa Ibrahim diuji oleh Allah tentang siapa Tuhannya itu juga ketika Ibrahim di usia muda gitu. Nah, Ibrahim itu ada di persimpangan jalan waktu itu. Mau jadi seperti ayah dan ibunya yang pemahat patung gitu kan,
penyedia patung di istana kerajaan, atau dia punya jalan lain gitu, ya. Nah, Ibrahim itu ada di persimpangan jalan itu gitu. Nah, di simpang jalan itulah yang sering dialami oleh anak muda. Nah, emang penekanannya ada di kita lagi. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita membahasakan, bagaimana kita menyampaikan kepada audiens gitu. Ya, inilah kalau Ana ya, ini mohon maaf, nggak tahu kalau antum-antuna ya, teman-teman yang ikut daurah marhalah 1 itu umumnya semangat keilmuannya, semangat mencari ilmunya sedang tinggi gitu. Jadi dia itu senang diksi-diksi yang ilmiah gitu ya. Apa namanya? Kata yang agak ilmiah gitu. Tapi dibarengi dengan penjelasan-penjelasan yang ringan gitu ya. Kayak tadi epistemologis gitu kan. Wah, ini kayaknya dahsyat banget gitu kan. Tapi dibarengi dengan penjelasan yang ringan gitu. Aksiologis gitu kan. Apa gitu kan. Dibarengi dengan penjelasan yang ringan, mudah dipahami gitu, yang santai gitu kan. Kalau perlu manggilnya nggak usah akhi ukti dulu gitu ya, misalnya gitu. Karena mungkin ada. Nah, tadi Kak, epistemologi berkaitan sama apa Kak? Ya, oke lanjut ya. Sambil lah, nggak apa-apa. Tadi, jadi kalau bisa apa namanya, contoh-contohnya juga yang kontekstual gitu ya, kontekstual. Karena kebetulan ya alhamdulillah, maksudnya ini juga buat teman-teman kalau nanti jadi narasumber, jangan apa ya, jangan malu atau jangan bodoh amat dengan panitia gitu loh. Tanya siapa pesertanya gitu kan, aspek pemahamannya gimana gitu, rentang usianya berapa gitu kan. Daurah marhalah 1 kalau yang ikut semester 9 ya tua juga gitu loh. Ya kan? Beda daurah marhalah 1 yang ikut semester 1 gitu atau semester 2. Ini masih inilah, masih unyu-unyu gitu kan. Cara berpikirnya juga masih unyu-unyu gitu. Ya. Nah, nyambung dengan tadi epistemologi ya yang ditanya. Jadi epistemologi itu satu, ya kalau skripsi ya, sederhananya kalau skripsi, epistemologi itu bab 1. Ya. Bicara tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, gitu kan, kerangka penelitian. Nah, itu epistemologi. Kita bicara tentang asal usul. Kita bicara tentang apa namanya, tesis pertama gitu loh. Ya kan? Biasanya kalau di bab 1 kan gitu. Ya. Ini misalnya mau diuji. Hasil pengujiannya itu kan gimana? Nah, nanti mungkin apa di bab 3 itu akan dibenturkan dengan variabel tertentu gitu ya. Nah, kira-kira kalau epistemologi itu dalam cara berpikir dia representasinya adalah bab 1 atau beberapa mungkin ada bab 2 ya. Tinjauan pustaka itu masih bicara tentang epistemologi gitu. Ya. Nah, itu epistemologi. Tapi kalau berat-beratnya gimana? Epistemologi itu filsafat gitu kan. Kemudian apa namanya? Konsep-konsep ya, hipotesa awal gitu. Nah, itu apa? Epistemologi gitu. Ya. Nah, Islam itu pastikan bukan tesis ya, bukan antitesis tapi sintesis. Dia ini rumusan dari berbagai pandangan gitu. Sehingga lahirlah satu sistem yang kita yakini bernama Islam. Nah, itu kira-kira gitu loh. Kenapa kita kok harus masuk kepada aspek epistemologis gitu. Supaya tadi kerangkanya begitu gitu ya. Bagaimana Nabi Nuh dengan umatnya, dinamikanya Nabi Ibrahim dengan umatnya gitu. Akhirnya Allah menurunkan Islam, rangkuman persoalan para nabi dan rasul
selesai itu tadi gitu, kisah-kisah apa yang terjadi di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, kalau kalian punya pembuktian lain, nah itu lebih bagus gitu ya, penguatan-penguatan. Nah, kira-kira begitu ya, Mbak Titis tadi ya yang bertanya. Wah, Mojang Sunda. Ya, sami-sami. Ya, itu ya yang sudah dijawab oleh pemateri kita, Syukron, Bang Haris, begitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau ditanggapi gitu dari materi yang sudah disampaikan, dan juga mungkin dari pertanyaan jawaban dan juga pertanyaan tadi gitu, teman-teman. Apakah ada? Ya, mungkin kayaknya sudah tidak ada kayak gitu ya. Mungkin sebelum penutup, Ana ingin membagikan poster terlebih dahulu kayak gitu ya untuk teman-teman. Mungkin silahkan untuk bisa diisi sebentar. Yang Oh, ada sebentar ya. Ya. Sini ada Kak Siti Nur Anissa mau bertanya. Oh iya, via chat ya. Oke, Ana baca ya. Izin bertanya, Ana Anissa dari PD kami Palangkaraya. Pertanyaannya Bang, Islam kan mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikannya dengan baik dan benar di kehidupan nyata? Karena pernah dengan Ustadz yang rela meninggalkan pekerjaannya untuk bisa memiliki banyak waktu untuk membina. Nah, dan juga pernah merasa bersalah sekali saat ada daurah tapi tidak maksimal. Mohon pandangannya. Ini tentang dengan pekerjaan sih, seperti itu ya Bang. Mungkin bisa Ya. dijawab. Langsung dijawab. Silahkan. Ini kalau pekerjaan umumnya usia-usia ini ya, usia-usia purna kampus, menjelang pasca kampus gitu kan. Nah, kalau pergulatannya itu kuliah dan dakwah, orang tua dan organisasi, itu biasanya semester 3, semester 4 gitu ya. Kalau dilemanya pekerjaan ini purna ya, purna kampus ini menuju pasca. Oke, bagaimana menyikapi ya sebetulnya ini ketika seorang ustadz itu sampai rela meninggalkan pekerjaannya untuk membina gitu. Sedangkan jadi ada itu tadi premis 1 gitu ya. Premis 2-nya, saya sering merasa bersalah karena setiap daurah nggak maksimal gitu. Ya kan? Nah, konklusinya apa? Ya, premis 1-nya ada ustadz yang rela meninggalkan
pekerjaan untuk membina. Nah, premis 2-nya, saya sering merasa bersalah karena jarang maksimal, sering tidak maksimal mengikuti daurah gitu. Nah, kira-kira konklusinya apa? ASN Siti Nur Anisa. Apa kira-kira? Afwan, gimana maksudnya, Bang? Ya itu kan pertanyaanmu saya ini deh sebelum nanti dijawab gitu kan, supaya pertanyaannya tadi jadi satu kesatuan gitu kan. Ada ustadz, ini premis 1 ya, kasus 1. Ada ustadz yang rela meninggalkan pekerjaannya untuk membina. Di sisi lain ada ya sebut sajalah fulan gitu ya, sering merasa bersalah karena kalau ikut daurah nggak maksimal gitu. Nah, konklusinya apa? Gitu. Kesimpulannya apa dari 2 premis tadi? Kira-kira? Kalau menurut An itu tergantung masing-masing orangnya kayak gitu kan ya. Karena kan bingung. Ya, ini kita jangan pakai relatif dulu ya. Kalau pakai relatif semua jadi benar gitu loh. Nggak, jangan pakai relatif dulu. Menurut kamu, terlepas setiap orang itu berbeda-beda. Kalau melihat 2 kasus tadi, kesimpulannya gimana? Menurut Mbak Anissa? Kesiapannya sih, kesiapan dan kemampuannya untuk menerima dengan tindakan yang dipilih itu kayak gitu, atau pilihan yang dipilih itu. Oke, ya. Artinya saya mau sampaikan tingkat pemahaman dia terhadap sesuatu itu linier dengan implementasinya. Gitu. Ini mohon maaf ya. Kalau implementasinya segitu-gitu aja gitu ya, atau ya ala kadarnya gitu ya, ya diuji aja pemahamannya gitu. Paham nggak dia gitu kan? Soal urgensi, soal pemaknaan gitu kan. Kemudian nilai-nilai, kandungan-kandungan dari pemahamannya gitu kan, konsepsi pemahamannya gitu, kuat nggak gitu, ya kan? Jadi pemahaman dan amal gitu ya, ilmu dan amal itu linier ya. Ya cara mengujinya ya kelihatan dengan dari amalnya itu 1. Kemudian yang kedua, dalam Islam itu juga ada konsep tawazun ya, seimbang gitu. Yaitu bagaimana kita memanage aja gitu ya. Saya misalnya sekarang menjabat sebagai ketua PW kami Kaltim Kaltara gitu kan. Bahkan urusan pekerjaan kalau benturannya sudah agenda kami, bisa saya tinggalkan gitu loh. Ya, bisa saya tinggalkan gitu. Tapi ada satu fase misalnya ya, saya sudah bukan ketua lagi gitu kan. Kemudian amanah saya yang harus di kami ini misalnya cukup saya alokasikan 2-3 jam gitu kan. Ya sudah, berarti prioritasnya sudah bergeser begitu ya. Nah, di sini relativitas, tapi saya mau batasi relativitas setiap orang itu dengan kemampuan manajemen yang sungguh-sungguh. Ya, tidak semua bisa baik, tapi semua bisa sungguh-sungguh. Saya yakin itu. Ya. Tidak semua pintar, tapi semua orang bisa rajin, ya. Tidak semua, ya sama seperti tidak semua orang itu tampan atau cantik, tapi semua orang bisa rapih. Iya kan? Gitu. Ya. Nah, yang kita upayakan ini rapih, yang kita upayakan ini rajin, yang kita upayakan ini bersungguh-sungguh itu. Ya. Bersungguh-sungguh ini kan kelihatan kalau kita sholat itu sungguh-sungguh itu kan dimulai dari bagaimana kita menyengaja ketika sholat itu kan,
Allahu Akbar, segera nggak kita gitu ya? Kalau udah ditunda, itu udah dipertanyakan gitu ya. Motivasinya, niatnya, kesungguhannya itu udah dipertanyakan gitu. Sama dengan daurah gitu ya. Sama dengan daurah. Kalau sejak awal itu memang ya nunggu nanti aja lah gitu ya. Atau misalnya dikasih tugas ya udah gitu kan. Disampaikan materi ya udah gitu, ngelihat tuh kan, screenshot aja gitu. Nyatet seadanya ya begitu juga gitu ya. Maka teman-teman, satu yang pertama tadi soal linear antara ilmu dan amal. Kemudian yang kedua, saya ingin batasi relatifnya setiap individu itu dalam bingkai kesungguh-sungguhan, ya, rajin, ya, rapih tadi, ya, yang semua orang bisa mengerjakan itu, gitu, ya. Bukan pada sesuatu yang sangat identik dengan seseorang gitu ya. Ya tergantung dia emang orangnya malas gitu kan. Ya udah, kalau kita begitu ya selamanya akan begitu. Tapi kalau kita cara berpikirnya berkebalikan gitu ya. Ya dia punya keterbatasan, tapi dia punya kelebihan gitu kan. Nah, kelebihannya ini yang kita kesungguh-sungguhan. Dia memang tidak cerdas, tapi sungguh-sungguhnya dalam belajar itulah yang penting gitu ya. Kan Allah juga menilai kita dari proses kan gitu. Ya. Oke, itu ya Mbak Anissa. Jadi kalau Ustadznya sudah 3 kali meluangkan waktu merelakan pekerjaannya 3 kali untuk ngisi mentoring atau pembinaan atau daurah, ya kita bisa nggak 3 kali juga meniadakan hal-hal yang tidak penting gitu untuk meningkatkan kesungguh-sungguhan kita dalam mengikuti daurah, bisa nggak gitu? Kalau kita masih berpikir ya udahlah gitu, masih ragu-ragu ya udah, percuma saya menyampaikan juga, kira-kira begitu ya. Oke, begitu ya, insyaallah. Ya, syukron ya kepada Bang Faris. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Kabar Sorong Ramlah. Izin membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pokok pembahasan dalam Syumuliyatul Islam ada karakter agama Islam yang kafah dan universal. Bagaimana caranya kita mengalurkan materi hingga bisa menjelaskan tentang hal itu tanpa harus disebutkan pokok bahasannya ke peserta DM1. Nah, ini Bang ada pertanyaan dari kita lagi yaitu ya Kabar Sorong Ramla. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini sebetulnya teknik ya. Saya lupa, tapi rasa-rasanya ini materi level of thinking gitu. Levelisasi tahapan berpikir seseorang gitu. Jadi untuk bisa sampai pada tahap dia ini bisa kita nilai gitu, maka salah satu tipsnya yang pertama memberikan clue gitu ya, memberikan clue. Ya, maksudnya clue itu apa? Ya, PowerPoint, poin yang menguatkan itu apa? Gitu, ya. Poin yang menguatkan itu apa? Nah, kita coba komunikasikan gitu. Ya. Itu satu dengan pemberian clue atau PowerPoint, poin-poin penting ya atau poin yang menguatkan gitu. Nah, untuk bisa sampai pada poin-poin penting yang kuat, kita mesti paham dulu secara konsepsi gitu. Ya. Seringkali peserta daurah itu nggak paham karena emang MCR-nya ya nggak paham juga itu materi
mau jadi apa gitu, ya kan? Ini mau arahnya mau kemana sih gitu, ya? Nggak paham gitu. Akhirnya hulu ke hilirnya itu nggak nyambung gitu, ya. Nah ini penting ya. Jadi seorang instruktur, makanya tadi saya di awal penekanannya soal konsepsi gitu kan, di dalam manhaj pengkaderan selalu ada akidah, konsep Islam, problematika, kemudian solusi strategis dan pendekatan kekamian gitu. Selalu begitu gitu. Nah, itu jadi sistematika berpikir kita, poin-poinnya selalu begitu gitu. Tinggal bagaimana kita nanti menemukan PowerPoint tadi gitu ya dari setiap materi. Ya. Nah, ini emang untuk bisa ke situ jam terbangnya harus tinggi, berinteraksi dengan materi. Ya. Sampai pada titik suatu saat kalian itu diminta untuk mengisi daurah, nggak perlu bawa slide gitu ya. Kalian emang udah paham, udah ngerti gitu. Ya, ini materinya apa, kemudian penguatannya bagaimana, arahnya mau kemana gitu. Ya. Ya, dasar-dasar daurah marhalah 1 lah, syahadatain. Kalau nggak bawa PowerPoint, udah bisa belum kita ketemu poin-poin besarnya. Kemudian Syumuliyatul Islam, problematika umat, PPS gitu ya, Islam, pemuda dan perubahan sosial gitu. Kemudian sejarah sejarah gerakan kami ya, SUGK. Yaitu gitu. Bisa nggak gitu kan? Ana juga pernah melalui proses itu gitu loh. Artinya dalam satu daurah ya, ini juga jadi motivasi buat Ana gitu. Ditanya dan nggak bisa jawab gitu. Padahal pertanyaan itu pertanyaan dasar. Gitu. Pertanyaan dasar kekamian gitu kan. Tapi Ana nggak bisa jawab gitu. Dan itu jadi cambuk gitu. Wah, saya kayaknya harus lebih banyak lagi berinteraksi dengan materi itu gitu. Ya. Nah, interaksi dengan materi dipersering ya. Dan nggak mesti harus ketika mau ngisi, enggak gitu ya, sehari-hari gitu ya. Syumuliyatul Islam syahadatain, syumuliyatul Islam syahadatain gitu, sehingga interaksi kita itu jadi tinggi dengan materi dan kita punya pemahaman dan pemaknaan yang dalam. Itu satu. Kemudian nanti akhirnya kita punya poin yang punya power gitu ya. Gitu. Kita kasih clue gitu ke peserta gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan mengajukan pertanyaan. Nah, ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang bias gitu. Nggak ada bentuknya. Nah, ini juga teknik bertanya ada gitu ya. Ada teknik bertanya gitu. Bagaimana mendrive forum melalui pertanyaan-pertanyaan, itu ada tekniknya gitu. Ya. Nanti ya inilah ya, silakan nanti latihan lah gitu. Intinya ada tekniknya, pertanyaan-pertanyaan. Ada MCR itu yang udah bertanya udah bagus tuh, udah deket gitu kan. Dia munculkan lagi pertanyaan yang bias gitu, akhirnya buyar lagi gitu ya. Nah, ini ada teknik bertanya. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, yang ketiga gitu ya. Yang ketiga, kenapa? Ya. Yang pertama tadi dengan punya PowerPoint, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan gitu ya, mendrive pertanyaan. Kemudian yang ketiga, ini biasanya kalau kita menghadapi peserta yang kritis, kemudian jawabannya itu juga terlalu luas gitu ya, dan terlalu panjang, tapi tidak dalam gitu kan. Biasanya kan gitu ya, kaya narasi miskin substansi gitu ya. Nah, itu banyak terjadi di kami gitu kan. Nah, kalian harus bisa membatasi, harus bisa jadi moderator yang baik gitu
ya. Oke, maksudnya gini, ketika dia sudah menyampaikan panjang lebar gitu kan, saya nangkep poinnya. Ini kan maksud kamu gitu, ya. Nah, tangkapan-tangkapan poin yang kalian tangkap itu bisa berguna dan sangat berguna bagi peserta yang lain gitu, ya. Walaupun si peserta yang menjawab panjang tadi belum tentu akhirnya paham gitu ya, gitu. Nah, ini tugas kita bagaimana menjadi moderator yang baik, membatasi dan mengambil poin dari apa yang disampaikan gitu ya. Nah, kira-kira itu mungkin 3 tips ya. Selebihnya nanti supporting sistem ya bisa juga dengan kadang ice breaking kita itu sembarangan aja ice breaking gitu ya. Padahal kalau menurut saya ice breaking itu juga harus konstruktif ya. Misalnya ice breaking itu ada insight terhadap materi. Ice breaking itu bisa mengantarkan kita pada pemahaman gitu ya. Nah, walaupun ya nggak semua ice breaking bisa seperti itu gitu ya. Karena tujuan ice breaking bisa jadi macam-macam. Ada yang emang melepas penat, refresh gitu kan, menjadi jeda gitu. Tapi sekedar saran mungkin nanti salah satu supportnya bisa ice breaking yang mendukung pemahaman kognitif dari peserta gitu. Itu mungkin silakan. Ini relatif ya. Boleh nanti kalau ada yang mau nambahin gitu. Ya, wa iyyakum. Ya, ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan ataupun tanggapan seperti itu ya dari pertanyaan tadi. Silakan. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita post test dulu kayak gitu. Nggak ada lagi ya? Sudah cukup ya. Tadi juga lumayan kayak gitu. Beberapa pertanyaan. Sebentar. Mungkin akan Ana share dulu. Silahkan teman-teman isi. Mohon maaf tadi ya untuk pretestnya. Mungkin ini post testnya aja dulu. Gitu. Silahkan diisi teman-teman. Ana beri waktu 7 menit. Dari 21.12. Silahkan diisi ya untuk yang mungkin belum mengisi, silahkan linknya sudah ada di kolom chat.